Hai semuanya, kali ini saya akan coba menyampaikan informasi mengenai sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun 2021 yang dikeluarkan oleh LTMPT, yaitu Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Baik, langsung aja. LTMPT merupakan lembaga tes masuk perguruan tinggi yang emang menyelenggarakan tes masuk perguruan tinggi tiap tahunnya, dan juga kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sama seperti tahun sebelumnya, di tahun ini jalur masuk PTN juga ada 3, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Oke, ini fungsi dan tujuan dari LTMPT. Oke, langsung ya, di jalur dan kuota. Yang di jalur yang pertama yaitu SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Seleksi ini merupakan yang paling awal dari ketiga jalur tersebut. Ini dilakukan berdasarkan nilai akademik yang telah diperoleh siswa SMA selama di SMA, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Jadi, SNMPTN ini biasanya menggunakan nilai rapor untuk pelajaran tertentu, tidak semua, yang telah dirata-ratakan selama 5 semester. Nah, melalui jalur SNMPTN ini kuotanya minimum atau paling sedikitnya 20%. Untuk SBMPTN ini seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kalau SNMPTN tidak menggunakan tes tertulis, tidak menggunakan tes. Nah, kalau SBMPTN ini menggunakan tes. Tesnya itu UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Nah, itu minimum 40%. Nah, lanjutnya seleksi mandiri, yaitu seleksi yang diselenggarakan oleh masing-masing PTN secara mandiri, ketentuan dan prosedurnya ditentukan oleh PTN tersebut. Itu maksimum 30%. Tetapi, untuk PTN Badan Hukum, ini statusnya ya, teman-teman, statusnya PTN Badan Hukum, itu SBMPTN-nya minimum 30% dan seleksi mandirinya maksimum 50%. Ini jadi kayak status-statusnya gitu loh, PTN itu ada yang statusnya PTN Badan Hukum, PTN BH, ada yang PTN BLU, bantuan layanan dan PTN Satuan Kerja Kementerian Satker. Untuk PTN BH ini saat ini ada 12 PTN, yaitu ITB, UGM, IPB, UI, UPI, USU, UNER, UNPAD, Undip, Unhas, ITS, dan Universitas 11 Maret Surakarta. Jadi untuk kepastian kuota setiap PTN tersebut bisa langsung cek di website-nya PTN tersebut. Karena bisa jadi berbeda. Seperti itu, kalau ini secara umumnya aja. Lalu, nah sekarang sama seperti tahun lalu, mulai dari semester tahun lalu, kita semua pakai sistem yang namanya SSO, Single Sign-On. Jadi, pengisian PDSS, pendaftaran SNMPTN, pendaftaran UTBK yang sekaligus SBMPTN, semuanya dilakukan di akun LTMPT. Nah, jadi otomatis semua harus registrasi terlebih dahulu, registrasi akun LTMPT-nya, baik sekolah maupun siswa. Nah, registrasi tersebut bisa dilakukan mulai hari ini, 4 Januari, sampai nanti tanggal 1 Februari. Pertama, registrasi akun LTMPT sekolah, lalu registrasi akun LTMPT siswa. Nah, sebetulnya ini ada 2 giliran, ada registrasi akun LTMPT awal nih, 4 Januari sampai 1 Februari. Nah, lalu juga ada di sini, di yang kedua, di registrasi akun LTMPT 7 Februari sampai 12 Maret. Tapi saya sarankan semuanya melakukan registrasi akun LTMPT di bagian pertama ini, di periode pertama, yaitu 4 Januari 2021 sampai 1 Februari 2021. Bu, saya nggak masuk kuota SNMPTN, nggak apa-apa, registrasi akun LTMPT-nya boleh di awal-awal ini kok. Khawatir nanti pas ke sana-sana malah lupa.
Jadi nanti kami cek, dari sekolah biasanya bisa ngecek di sekolah tersebut udah berapa yang registrasi, seperti itu. Jadi lebih baik registrasi semuanya di awal. Oke, setelah registrasi akun LTMPT ini baik sekolah maupun siswanya, lanjut ke pengisian PDSS oleh sekolah, pangkalan data. Nah, lalu pendaftaran SNMPTN bagi yang masuk kuota, lalu di periode berikutnya itu pendaftaran UTBK sekaligus SBMPTN-nya. Ya, PDSS itu adalah basis data yang berisi rekam jejak kinerja sekolah dan nilai rapor siswa yang eligible mendaftar. Jadi nilai rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5 nanti akan diinputkan oleh sekolah. Bisa operator, bisa bagian kurikulum, atau biasanya guru BK-nya. Nah, yang berbeda di tahun ini ialah yang diinputkan ke PDSS hanya yang masuk kuota SNMPTN. Kalau tahun sebelumnya, kami input semua anak di satu angkatan tersebut, nanti baru ditentukan oleh LTMPT berapa orangnya dan anaknya siapa saja nanti dikeluarkan oleh LTMPT. Tapi tahun ini, jadi sekolah hanya menginput nilai anak-anak yang masuk kuota SNMPTN saja di PDSS. Seperti itu. Oke, persyaratan sekolah yang perlu kalian simak. Ini adalah jumlah kuota yang didapatkan oleh tiap sekolah itu tergantung akreditasinya. Akreditasi A, 40% anak dengan nilai rata-rata teratas itu boleh mendaftar SNMPTN. Akreditasi B, 25% teratas di sekolahnya boleh mendaftar SNMPTN, dan sekolah dengan akreditasi C, 5%-nya boleh mendaftar. Nah, ini persyaratan untuk peserta. Ini nomor 2, saya coba garis bawahi, yaitu memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Ini mumpung masih awal bulan nih, kita kan masih ada waktu sebulan untuk registrasi akun LTMPT. Coba cek NISN-nya. Nanti akan saya taruh di description box, link untuk ngecek NISN kalian. Karena menghindari hal-hal yang di luar dugaan lah, kayak misalnya mungkin ada beberapa anak yang NISN-nya ganda gitu, terus mana yang dipakai, ada yang juga nggak bisa, ada yang NISN-nya nggak terdaftar, entah mungkin karena ternyata nama ibu kandungnya berbeda sama dulu ya di data di Dapodik atau apa, itu dia pernah terjadi atau biasa terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi mumpung masih ada waktu, bisa ditanggulangi oleh operator Dapodiknya, dari sekarang cek NISN kalian. Seperti itu. Lalu, yang perlu digarisbawahi lagi, nomor 4, bagi peserta yang memilih program studi seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Ini juga sangat penting karena pengakuan dari pihak PTN atau universitas, beberapa siswa mereka terkadang kesulitan memverifikasi portofolio siswa gitu. Jadi pastikan kalian membuat portofolio itu sudah bagus dan sudah terverifikasi bahwa itu adalah kalian, seperti itu. Lalu nih yang perlu diperhatikan ialah pilihan program studi untuk SNMPTN, yaitu siswa dapat memilih 2 program studi dari 2 PTN ataupun 2 program studi dari 1 PTN. Jadi misalnya PTN-nya sama, jurusannya ada 2 di PTN itu. Atau PTN-nya berbeda masing-masing 1 jurusan. Jurusan A di PTN X, jurusan B di PTN Y, seperti itu. Nah, ini yang nomor 2 ini baru di tahun ini nih, tahun sebelumnya nggak seperti ini. Nah, yang baru di tahun ini adalah jika kalian memilih 2 program studi dari 2 PTN yang berbeda, salah satu PTN-nya harus berada di provinsi yang sama dengan sekolah asal kalian. Seperti itu, harus provinsi yang sama. Untuk satunya lagi bebas. Tapi, kalau misalnya kalian cuma pilih 2 program studi dari 1 PTN, itu nggak mesti, PTN tersebut nggak mesti ada di provinsi kalian. Atau bisa dari provinsi manapun. Lalu yang ketiga, tidak disarankan lintas minat. Jadi cek dulu jurusan yang kalian pengen itu masuknya ke minat apa, minat saintek atau soskum. Seperti itu ya. Lalu ini ada tahapan atau alurnya nih.
Yang pertama, pengumuman kuota oleh LTMPT. Ini sudah dilakukan ya kemarin tanggal 28 Desember. Alhamdulillah sekolah kita untuk IPA dapat 58 orang, dan untuk IPS ada 43 orang yang bisa mendaftar di SNMPTN. Lalu, saat ini nih kita masuk ke tahapan registrasi akun LTMPT bagi sekolah. Nah, jadi sekolah juga harus punya akun LTMPT, daftar dulu, registrasi dulu. Selanjutnya, jika sekolah sudah registrasi, nih kalian registrasi wajib bagi semua kelas 12. Saran Ibu, baik yang ikut SNMPTN, baik yang nggak kebagian kuota SNMPTN, tetap registrasi LTMPT di saat ini, di periode pertama ini, biar nggak lupa, kayak gitu kan. Nah, ketika kalian sudah registrasi, nah itu sekolah menentukan calon peserta. Nanti akan dibahas jadwalnya dan kriterianya bagaimana. Nah, ini seperti Ibu bilang, sekarang sekolah hanya menginput nilai PDSS bagi anak yang masuk kuota saja. Jadi bukan lagi kayak tahun lalu yang satu angkatan semuanya diinput nilainya. Nah, setelah diupload nilai-nilai kalian atau diinput nilai-nilai kalian di PDSS, waktunya lah kalian mendaftar SNMPTN. Nah, itu kan kalian sudah punya akun, kalian login di situ, daftar SNMPTN, pilih jurusan, program studi, dan sebagainya. Oh ya, ini sangat penting ya. Penting banget, jadi pastikan bahwa akun LTMPT kalian rahasia. Pastikan itu karena pernah kejadian, banyak yang kejadian kayak ada temennya yang sengaja atau malah mungkin ada yang iseng pinjam handphone temennya gitu ya, terus dia ngecek LTMPT karena belum di logout jadi bisa masuk, diganti jurusannya. Itu bukan sesuatu hal yang nggak mungkin ya, walaupun misalnya kalian nggak mungkin lah kayak gitu, tapi itu tetap harus kita antisipasi. Jadi ketika kalian sudah login atau sudah punya akun di LTMPT, kalau keluar sign out gitu. Dan pastikan passwordnya cuma kalian yang tahu, seperti itu. Karena kalau misalnya kita udah finalisasi daftar di SNMPTN itu udah nggak bisa dirubah apa-apa. Ada yang pernah iseng, kalau Ibu baca di berita, ada yang pernah iseng yang ganti jurusan temennya, kayak gitu. Ada yang iseng, ada juga yang mengurangi saingan. Oh, kami nilainya sama, dia daftar, kami nilainya tinggian dia, terus jurusan yang kamu pengen sama, gitu. Terus ada yang sengaja nuker jurusan di akun LTMPT dia, gitu, ketika pinjam handphone. Ya, benar kejadian seperti itu. Dan ketika sudah daftar, pilih program jurusan, nanti kan terakhirnya ada bagian finalisasi. Ketika sudah difinalisasi, udah nggak bisa diedit-edit lagi, nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi, harap berhati-hati. Lalu, untuk yang memilih program studi seni dan olahraga, upload portofolionya, bukti-bukti kalian melakukan kegiatan di bidang seni tersebut atau olahraga tersebut. Pastikan portofolionya atau dokumentasinya itu jelas atau dapat diverifikasi bahwa itu kalian gitu. Itu diri kalian, bukan orang lain. Seperti itu. Lalu masuk deh ke seleksi jalur SNMPTN berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing PTN. Bu, ada nggak sih passing grade-nya, Bu, untuk kampus ini gitu? Yang nggak ada passing grade, jadi semuanya berdasarkan pendaftar pada saat itu. Berapa nilai tertingginya, ya itulah yang diambil dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, seperti itu. Jadi nggak ada nilai yang pasti gitu. Tingkat ketetatan pun berbeda-beda. Paling kita bisa beracuan dari tahun sebelumnya. Tapi untuk yang tahun ini ya tentunya ya hanya dapat diketahui ketika sudah berlangsung gitu. Lalu ke pengumuman kelulusan hasil SNMPTN itu di akun LTMPT juga. Nah, ini daftar ulang itu di laman pertunjukan di laman PTN masing-masing karena mungkin berbeda-beda. Oke, lanjut nah sekarang ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Mungkin banyak kalian udah tahu dan udah hafal, jadi pemeringkatan itu dilakukan dengan memperhitungkan nilai beberapa mata pelajaran. Nggak semua. Untuk IPA, mata pelajaran yang dihitung untuk pemeringkatan ialah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi. Dan untuk kalian yang jurusan IPS, itu pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Jurusan bahasa ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan
bahasa asing di sekolah kalian. Lalu di SMK ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Nah, bagaimana cara menghitungnya untuk memeringkat itu nilai pengetahuan. Jadi nilai pengetahuan dari semester 1 sampai semester 5, dari kelas 10 sampai kelas 12, itu dirata-ratakan. Lalu diurutkan. 40% teratas, itulah yang mendapatkan kuota SNMPTN. Nah, kita berlanjut ke kriteria kedua, yaitu sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada nilai yang sama. Contoh, untuk di IPS kan ada 43 orang yang berhak mendaftar di SNMPTN ya. Nah, contoh misal jadi kalau udah dirata-ratain, itu nilai kalian tuh bakal tipis-tipis banget sama teman-temannya gitu. Bakal sama, kalau beda pun bedanya tipis. Jadi bisa jadi peringkat 40 sampai 45 itu rata-ratanya sama. 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ada 6 orang. Ada 6 orang nilainya sama. Sedangkan kita hanya ambil 4 orang. 40, 41, 42, 43. 4 orang yang akan kita ambil. Sementara yang nilainya sama 40 sampai 45 orang ada 6 orang. Nah, berarti untuk 6 orang yang nilainya sama ini, kan harus ada yang dipilih 4 dan yang nggak dipilih 2 orang. Padahal mereka nilainya sama. Nah, berarti kita lanjut ke kriteria berikutnya. Jadi mungkin 6 orang ini akan diminta mengumpulkan sertifikat prestasi yang diraihnya selama di SMA. Boleh akademik, boleh non-akademik, nanti baru ada pertimbangan sesuai dengan tingkatan prestasinya, misal internasional, nasional, provinsi, daerah, kayak gitu. Terus dilihat juga juaranya. Juara 1, juara 2, juara 3-nya itu juga akan dipertimbangkan. Nah, yang poin 3, jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Yang tadi awal sudah dijelaskan ya, akreditasi A, B, dan C itu berbeda jumlah yang boleh mendaftarnya. Nah, ini jadwalnya. Yang perlu kalian ingat itu ialah registrasi akun LTMPT yang mulai bisa dilakukan sejak hari ini sampai 1 Februari, tetapi jangan mepet-mepet. Wah, ke ujung biasanya kalau udah di akhir-akhir itu, banyak yang akses atau servernya penuh, nanti tiba-tiba sudah lewat dari deadline jam 3 sore, itu malah kelabakan, jadi as soon as possible lah, lebih cepat lebih bagus, gitu kan. Nah, ini yang suka nanya-nanya, Bu, kapan sih Bu nama anak-anak yang boleh daftarnya atau anak-anak yang eligible-nya keluar? Kita tetap sesuai jadwal dari LTMPT ya, yaitu mulai 4 Januari sampai 8 Februari. Secepat-cepatnya tanggal 4 Januari, selambat-lambatnya tanggal 8 Februari. Nggak mungkin lebih cepat dari itu, nggak mungkin lebih lambat dari itu. Karena kita beracuan dari atas. Tentunya sebelum mengumumkan siapa saja yang termasuk ke dalam 40% itu terbaik, ada beberapa hal yang perlu diverifikasi oleh pihak sekolah. Jadi ada beberapa tahapannya. Jadi kalian tunggu aja ya sambil menunggu prosesnya. Dan nggak akan yang satu tahu, yang lain nggak tahu gitu, nggak gitu. Kalau tahu serempak biasanya diumumkan, sama seperti tahun lalu. Jadi, Bu, dia udah tahu ya, soalnya dia sering konsul gitu. Enggak, yang sering konsul juga belum tahu. Karena Ibu akan umumkan ini serempak semua. Lalu, pengisian PDSS dilakukan oleh sekolah. Nah, ini yang perlu diingat, pendaftaran SNMPTN 15 sampai 24 Februari. Ini kayak cuma semingguan gitu kan, 9 hari ya. Ya 9 harian aja. Jadi harus benar-benar lah, maksudnya jangan kelewat, jangan sampai kelewat. Nah, jadi walaupun pendaftaran SNMPTN itu baru Februari, kalian harus udah dari sekarang nih yakin sama jurusan dan PTN pilihan kalian. Jadi nanti ketika sudah waktunya udah nggak menimbang-nimbang lagi PTN dan jurusannya, tapi tinggal input di sistemnya aja. Di 22 Maret itu ada pengumuman hasil SNMPTN dan pendaftaran ulang selanjutnya. Oke, sudah selesai untuk SNMPTN. Sekarang Ibu lanjut di UTBK dan SBMPTN. Metode tesnya sama, jadi sama seperti tahun lalu. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN berbarengan. Kalau yang dulu-dulu tuh UTBK dulu, dapat nilai UTBK, baru nilai segitu kita daftar SBMPTN. Tapi sekarang mulai tahun lalu sih,
Jadi pendaftaran UTBK berbarengan dengan pendaftaran SBMPTN. Jadi kita udah daftar SBM-nya sebelum kita tahu berapa nilai UTBK yang kita dapat. Metode tesnya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Kelompok ujiannya ada Saintek dan Saintek, Soshum, atau campuran. Campuran itu Saintek iya, Soshum juga iya. Hasil tesnya akan diterima tiap individu. Materi tesnya, nah tahun ini ada TKA nih, welcome back. Ada TPS dan TKA, tes kompetensi akademik. Kalau tahun lalu karena COVID, jadi hanya TPS saja, gitu kan. Awalnya direncanakan TPS dan TKA juga, tetapi karena saat itu awal-awal COVID ya, Maret itu kan awal-awal COVID, jadi akhirnya hanya TPS saja. Oke, tahun ini ada lagi TKA-nya, berarti kan bertambah lagi nih tesnya. Bertambah ketat pula persaingannya, terutama yang mau linjur-linjur kan, harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, ya itu, diperkuat materinya ya. Lalu pelaksanaan tesnya yaitu 2 minggu, 14 hari, sesi pagi, sesi siang, akan ada 28 sesi. Setiap orang hanya boleh ikut 1 kali tes UTBK. Yang selanjutnya, ini persyaratan peserta UTBK memiliki akun LTMPT, ini yang sering kali tadi sudah disinggung. Pernah tahun lalu tuh ada yang menghubungi ibu dari, bukan sekolah sih, kayak dari PKBM, mereka akhirnya nggak bisa daftar, padahal harusnya bisa, karena terlewat jadwal registrasi akun LTMPT. Nah itu kan sayang banget ya, sayang banget, jadi SSO atau single sign on ini penting banget. Registrasi akun LTMPT itu jangan lupa harus sesuai jadwalnya. Nah, lalu siapa aja yang boleh kelas 12 tahun ini atau paket C tahun ini maksimal dengan umur 25 tahun. Juga boleh lulusan tahun 2020 dan tahun 2019. 2 tahun ke belakang dengan umur maksimal 25 tahun. Nah, yang memilih Prodi Saintek, jadi ketika daftar UTBK itu kita pilih mau ikut tes apa. Nah, kalau ini nggak berdasarkan jurusan SMA kita ya. Misalnya saya jurusan SMA-nya IPA, tapi saya mau ikutnya UTBK Soshum, itu boleh aja. Kalau SNMPTN kan tadi sebaiknya hindari lintas jurusan. Kalau UTBK ini murni dari hasil tes, jadi gimana kemampuan kalian menjawab tes-tes tersebut. Yang memilih Prodi Saintek itu harus mengikuti TPS dan TKA Saintek. Yang memilih Prodi Soshum harus mengikuti TPS dan TKA Soshum. Yang memilih Prodi Campuran itu mengikuti TPS, TKA Saintek, dan TKA Soshum. Bu, kok ada yang campuran? Iya, karena mungkin masih ada anak yang pengen daftar di Prodi yang Saintek, juga pengen daftar di Prodi Soshum gitu kan. Jadi nanti dia punya 2 nilai UTBK, nilai Sainteknya ada, nilai Soshumnya juga ada. Nah, lalu hasil UTBK tahun ini hanya berlaku untuk penerimaan tahun ini. Jadi misalnya lulusan tahun lalu pengen daftar SBMPTN tahun ini harus punya UTBK tahun ini juga. UTBK tahun lalunya nggak bisa dipakai. Dan tentunya yang terakhir, membayar biaya UTBK. Kalau SNMPTN tadi nggak ada biayanya ya, karena ditanggung pemerintah. Nah, ini dia TPS, materinya ada TPS, ada TKA, tes potensi skolastik itu penalaran umum, kuantitatif, pengetahuan, kemampuan memahami bacaan dan menulis, literasinya ya. Lalu kalau TKA ini terkait keilmuan jurusan kalian, itu biasanya konten-konten soalnya hot higher order thinking skills. Jadi persiapkan dan sering berlatih soal-soal tersebut. Nah, ini untuk kelompok ujian Saintek, materi pelajarannya atau TKA-nya itu ada matematika, fisika, kimia, biologi. Waktunya sekitar 195 menit, kayak 3 jam 15 menit. Nah, terus yang Soshum itu materi TKA-nya geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Nah, berarti kan pelajaran dari kelas 10 ya. Nah, itu dipersiapkan. Untuk yang campuran itu mendapatkan soal
PKA Saintek iya, PKA Sosum iya, dan waktunya lebih lama, 285 menit. Nah, ini tahapan untuk mendaftar UTBK. Ini registrasi akun LTMPT, ini yang sangat penting ya, wajib di awal. Lalu login ke portal LTMPT, terus melakukan verifikasi dan validasi data siswa. Itu ada beberapa hal yang mesti kalian isi atau upload foto dan sebagainya. Nah, lalu kalian pilih lokasi UTBK-nya dan pilih hari tanggalnya. Itu kita sendiri pilih. Mungkin saran-saran sih jangan di awal-awal hari ya, dari 14 hari itu kalian ambil tengah-tengah atau akhir gitu. Kalau awal-awal tuh kalian kayak belum ada gambaran itu bakal gimana, tapi kalau misalnya udah di tengah, di akhir tuh kayak kalian bisa dapat gambaran dari cerita teman-teman atau dari sharing anak-anak kelas 12 lain di Twitter, di YouTube dan sebagainya. Itu biasanya banyak sih yang seperti itu. Nah, lanjut selanjutnya ada membayar di bank. Banknya sudah ditunjuk oleh LTMPT, nanti ada pedoman pembayarannya juga di akun. Lalu login kembali dan mengikuti UTBK sesuai dengan hari, tanggal, sesi, dan lokasi pusat UTBK yang dipilih. Seperti itu. Nah, ini ada 74 pusat UTBK PTN ya. Oke, sekarang ke penjelasan pelaksanaan UTBK-nya. Ada 2 gelombang, sesi pagi, dan juga 2 sesi pagi dan sesi siang. Kita ujian UTBK itu dari 12 April sampai 2 Mei, 14 hari. Nah, ini kalau nggak salah ini pas puasa nih anak-anak. Itu dipertimbangkan kan ya, dipertimbangin ya, karena sana aku nulis ya, dipertimbangin aja karena dia kayak 6.45 tuh udah masuk ruang ujian, berarti kalian tuh kayak 6.30 atau jam 6 lewat dikit udah ready di lokasi ujian. Apalagi kalau misalnya itu bulan puasa kan berarti kalian habis sahur gitu, yang biasanya habis subuh tidur nih jangan tidur lagi, langsung ke lokasi, jangan sampai telat gitu. Terus karena kesempatan hanya sekali, antisipasilah terhadap hal-hal di luar dugaan. Misalnya ban kempes, bagian bawa motor, atau macet di jalan, atau yang pakai ojek online, nemu ojek online-nya lama, mereka datangnya lama, jadi sediakan spare waktu sebelum-sebelumnya biar kalian juga nggak panik. Jadi ya, sampai di lokasi itu nyaman, tenang, kalian juga mengikuti prosedur selanjutnya, mengerjakan soal dengan nyaman, tenang, gitu. Nggak huru-hara dari awal gitu kan, karena terlambat dan sebagainya. Begitupun yang tes siang, ini kan kayak rawan-rawan ngantuk gitu kan kalau siang. Nah, itu silahkan difikirkan, diantisipasi, ditanggulangi, dicari solusinya, seperti itu. Sama, ini adalah jadwalnya untuk kelompok ujian campuran. Mereka kan lebih lama ya, 285 menit ngerjainnya. Nah, ini untuk biayanya, bagi yang mendaftar untuk Prodi Saintek, kelompok ujian Saintek atau kelompok ujian Soshum, itu bayarnya 200.000, yang ditransfer ke bank tadi, itu yang sudah ditentukan oleh LTMPT, dan untuk kelompok ujian campuran itu biayanya 300.000. Oke, sekarang SBMPTN. Ketentuannya itu harus punya UTBK, nilai UTBK tahun ini, tadi sudah dibahas. Nah, lalu untuk pilihan program studi, boleh memilih 2 program studi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada 2 PTN. Nah, untuk SBMPTN ini tidak ada ketentuan salah satu PTN harus berada di provinsi yang sama ya, berbeda sama SNMPTN tadi. Nah, ini tahapan pendaftaran SBMPTN-nya, daftar di LTMPT, terus isi biodata, isi PTN dan program studi, upload dokumen, lalu kita tunggu pengumumannya, hasil SBMPTN-nya. Nah, ini jadwal-jadwalnya untuk UTBK SBMPTN. Pendaftaran UTBK dan SBMPTN berbarengan ya, 15 Maret sampai 1 April, di mana ya di akun LTMPT kalian, kita sudah SSO ini kan. Nah, pengumumannya 14 Juni 2021 ya. Kembali lagi tadi sudah Ibu singgung, pelaksanaan UTBK kemungkinan kita sedang puasa Ramadan ya.
Jadi dipikirkan teknisnya gimana nya. Nah, ini terkait KIP. Jadi KIPK ini biasanya lanjutan dari KIP. Apabila kalian SMA-nya sudah menerima KIP, itu ada nomornya, itu bisa digunakan untuk mendaftar di KIPK. Jadi kalau misalnya daftar pakai KIPK ini, SBMPTN-nya nggak, UTBK-nya tidak perlu bayar, setahu Ibu. Tapi semuanya detailnya bisa dicek di website KIP ini. Ya. Lalu, udah deh, sekian. Cukup sekian informasi yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat.